Kitab Daniel pasal yang pertama ayat 8-9 mencatat, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saya percaya Tuhan sedang terus membawa kita untuk membangun kehidupan yang akurat, yang selaras dengan pekerjaan firman dan rohnya. Dalam menjalani apa yang benar atau akurat dalam hidup sehari-hari, tentu kita akan berhadapan dengan berbagai tantangan, halangan, atau berbagai pencobaan yang berusaha membujuk kita, supaya kita kompromi dan kembali lagi ke kehidupan lama, atau pasrah saja mengalir mengikuti arus dunia ini. Saya belajar ada prinsip ilahi dari hidup Daniel ketika tinggal di istana Raja Nebukadnezar. Apa yang dia bangun dalam dirinya akan menolong kita untuk tetap teguh melakukan apa yang benar. Alkitab mencatat Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kata berketetapan diambil dari kata Ibrani sumsim yang memiliki arti to put, to set, to appoint, to make. Artinya menempatkan, menset, menunjuk ke arah yang dituju, membuatnya menjadi seperti yang dituju. Dari sini saya mendapati langkah-langkah sederhana untuk membangun ketetapan dalam hati kita. Yang pertama, gunakan prinsip firman sebagai arah dan tujuan yang harus kita capai. Yang kedua, set hati kita, fokus ke arah tersebut. Dan yang ketiga, lakukan effort atau usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Lakukan 3 hal sederhana ini dan ketetapan hati akan menjadi seperti pagar yang menjagai kita dalam melangkah melakukan apa yang benar. Ketika kita membangun ketetapan dalam hati kita untuk melakukan apa yang benar, akan ada berbagai hal yang akan menjadi manfaat bagi kita. Yang pertama, membangun ketetapan hati akan menarik anugerah atau perkenanan Tuhan turun. Memang untuk melakukan apa yang benar di tengah angkatan yang bengkok hatinya seperti melakukan sesuatu yang mustahil atau melawan arus. Hal itu juga dialami oleh Daniel. Daniel dan teman-temannya menghadapi berbagai tantangan ketika berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya di tengah-tengah lingkungan yang mengharuskan mereka menyantap makanan dan minum anggur raja. Yang pertama harus mereka hadapi adalah peraturan raja itu sendiri. Bagi raja adalah suatu kemurahan karena tidak semua orang berhak menikmati santapan dan anggur terbaik dari raja. Menolak kemurahan atau perintah raja sama dengan menolak pribadi raja. Tentu ini akan membawa konsekuensi yang fatal. Yang kedua, menolak Aspenas, pegawai istana yang ditugaskan mendidik dan mengawasi mereka sekaligus membawa perintah raja. Yang ketiga, tentu Daniel dan teman-temannya akan dipandang aneh oleh komunitasnya. Bisa saja mereka dianggap sombong dan semaunya sendiri. Namun di luar itu semua, Daniel mengambil sikap berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya adalah murni atau tulus karena mengikuti kehendak Tuhan. Dorongan ilahi yang muncul dari hatinya yang sudah terbangun oleh prinsip firman. Ini yang menarik. Di tengah tantangan yang ada, Tuhan tidak berdiam diri. Dia mencurahkan anugerahnya atas Daniel. Ada favor atau perkenanan Tuhan yang turun atasnya sehingga melunakkan hati Aspenas. Dia mendapat kasih dan sayang daripadanya. Anugerah Tuhan akan menolong kita, memampukan kita menghadapi tantangan yang ada. Saya percaya ketika kita berketetapan untuk melakukan apa yang benar, akan turun intervensi atau pembelaan Tuhan terhadap kita sebagai anaknya. Yang kedua, membangun ketetapan hati akan membawa turun hikmat ilahi bekerja. Hikmat inilah yang akan menjembatani konfrontasi yang tidak perlu, sehingga kita akan dapat menjalani ketetapan hati itu dengan teguh atau kokoh. Aspenas sempat ketakutan bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan hal tersebut di hadapan raja. Salah-salah, dia sendiri bisa dianggap memberontak. Daniel mengetahui hal itu. Memang benar, hal itu bisa membawa konsekuensi tertentu bagi Aspenas. Di saat itulah, hikmat ilahi turun atas Daniel dan memberinya ide
untuk mengadakan pencobaan atau percobaan selama 10 hari. Daniel dan teman-temannya meminta diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Dan sesudah itu mereka minta untuk dibandingkan antara perawakan mereka dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Dan setelah 10 hari, benar terjadi. Perawakan mereka lebih gemuk dari orang-orang muda yang lain. Versi Amplified Bible mencatat lebih akurat. They were looking better and had taken more flesh. Lebih kelihatan baik dan berotot. Menjalani ketetapan hati akan membuat kita terhubung dengan Tuhan. Mintalah hikmat ilahi untuk memotong setiap konfrontasi yang tidak perlu. Namun di satu sisi yang lain, memang harus terlihat perbedaan yang nyata antara orang yang hidup dalam ketetapan Tuhan dan yang tidak. Buah akan muncul karena melakukan apa yang benar, akan menjadi titik pembeda bagi kita. Jika setelah melakukan ketetapan tidak ada bedanya, tentu orang akan mencemooh kita dan menganggap kita tidak waras. Perhatikan, menghasilkan buah selalu membutuhkan waktu. Oleh karenanya, prinsip bertekun akan memastikan untuk memunculkan buah yang ada. Dan buah yang muncul pasti akan membungkam setiap perbantahan. Saat itulah keadaan menjadi berbalik. Hidup kita akan menjadi tanda dan alamat. Mereka yang mau mengikuti buah yang sama, kemenangan yang sama, mereka harus menempuh jalan yang sama dengan meneladani hidup kita. Kitab Mika pasal 4 ayat 1-2 mencatat, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Amin.